Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita kali ini tentang menggabungkan niat-niat puasa. Beberapa pertanyaan sering muncul terkait puasa. Di antara yang paling sering adalah, bolehkah menggabungkan atau menyertakan dua niat puasa dalam satu amalan, khususnya dalam puasa-puasa sunnah? Misalnya, puasa Syawal ternyata bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis. Lalu pada saat berniatnya, diniatkan puasa Syawal sekaligus juga puasa sunnah Senin atau puasa sunnah Kamis. Misal lainnya, puasa Arafah. Ternyata hari Arafah tersebut juga bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis atau Ayyamul Bid. Maka pada saat berniatnya, dipasanglah niat untuk puasa Arafah sekaligus puasa Senin atau puasa Kamis atau Ayyamul Bid. Nah, bagaimana itu? Sebenarnya muncul pertanyaan seperti ini terkadang karena mengukur dengan logika kita sebagai manusia biasa yang menghitung secara matematis. Bagaimana dengan cara yang sehemat mungkin lalu menghasilkan keuntungan yang banyak? Kira-kira seperti itu. Dengan kata lain, dengan sekali beramal langsung bisa meraup banyak pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal cukuplah kita berpegang dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan segala apapun perbuatan baik, apalagi menyangkut amal ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kadar pahala yang terbaik untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan menzalimi hamba-hambanya. Itu keyakinan dan harus dipegang kuat. Tapi belum puas rasanya jika pertanyaan semacam di atas belum terjawab. Sebab kita ini kadang berpikir umur kita singkat. Kalau bisa sekaligus meraup beberapa pahala dalam satu amalan, mengapa tidak? Baiklah. Coba sekarang kita akan telusuri pendapat-pendapat para ulama terkait hal ini. Pertama, di dalam Islam amalan sangat tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW tersebut. Dan setiap orang yang beramal akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi, posisi niat adalah sangat utama dalam setiap amal perbuatan dan amal ibadah kita. Jadi jangan sampai lupa berniat, atau jangan sampai niat kita melenceng daripada mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Jika ini terjadi, maka sia-sialah amal ibadah dan perbuatan kita. Kedua, terkait ibadah, jika kita telusuri dalil-dalil yang berkaitan dengan ibadah, maka akan didapati dua hal. Tolong diperhatikan baik-baik. Yang pertama, bahwa ibadah-ibadah itu ada yang disyariatkan sebagai eksistensi ibadah itu sendiri tanpa ada kaitan dengan hal-hal lainnya. Artinya sudah jelas ketentuan-ketentuan ibadah tersebut, baik secara proses amal pelaksanaan maupun waktu pelaksanaannya. Artinya keberadaan ibadah itu memang menjadi tujuan utama disyariatkannya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Dua, ada pula ibadah yang pensyariatannya terkait latar belakang eksistensi ibadah tersebut. Nah, untuk bisa tahu akan hal ini, memang harus dipahami secara langsung dari dalilnya. Baik, sebagai contoh, sholat tahiyatul masjid. Adanya sholat tahiyatul masjid ini karena perintah Rasulullah yang berbunyi, apabila kalian masuk masjid, jangan sampai duduk sebelum sholat 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berarti eksistensi sholat ini muncul selama kita tidak langsung duduk saat masuk masjid. Jadi kalau kita masuk masjid dan waktu sudah mepet mau iqamah, sementara kita belum sholat qobliyah, maka boleh diniatkan gabung antara sholat qobliyah sekaligus juga sholat tahiyatul masjid. Sebab unsur tahiyatul masjid masih dapat, yaitu belum duduk saat masuk masjid. Jadi poinnya, keberadaan ibadah sholat tahiyatul masjid itu bukan merupakan tujuan utama, tapi yang penting ada amal, yaitu sholat 2 rakaat ketika masuk masjid, apapun bentuk sholat tersebut. Contoh lainnya, puasa Senin Kamis.
Nabi SAW bersabda terkait 2 hari ini, yaitu Senin dan Kamis, amalan diangkat atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dan aku ingin, kata beliau, ketika amalku diangkat, dilaporkan, aku dalam kondisi berpuasa. Dari hadis ini maka diketahui bahwa latar belakang puasa Senin Kamis adalah yang penting puasa pada hari tersebut, karena amalan sedang dilaporkan, diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah ingin ketika amalan diangkat beliau dalam kondisi berpuasa. Maka dapat ditarik pemahaman apapun jenis puasanya, yang penting pada hari tersebut, yaitu Senin dan Kamis, berarti terlaksanalah maksud dari hadis itu. Ketiga, kesimpulan, jika ingin menggabungkan niat-niat ibadah, khususnya dalam bahasan ini adalah niat puasa sunnah, maka potensi yang sangat memungkinkan adalah dengan memahami 2 macam kategori pembagian ibadah di atas. Sebagai contoh, puasa Syawal. Eksistensi puasa ini memang disyariatkan sebagai puasa 6 hari di bulan Syawal tanpa ada latar belakang tertentu, selain ganjaran pahala puasa bernilai setahun bagi yang sempurna puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Maka jika puasa Syawalnya bertepatan dengan hari Senin, berarti memungkinkan untuk sekaligus digabung niat puasa sunnah Senin. Sebab konteks puasa Senin adalah hari tersebut memang dianjurkan dalam kondisi berpuasa. Kalaupun tidak diniatkan digabungkan, insya Allah Allah Maha mengetahui atas amal ibadah kita pada hari tersebut. Sebagai penutup, ada baiknya setiap amal ibadah kita niatkanlah yang fokus pada satu amalan yang hendak dikerjakan tersebut. Selebihnya kita berserah diri kepada Allah. Allah Maha Kaya akan karunia dan balasan yang terbaik, dan tidak akan pernah mengurangi apalagi menzalimi hamba-hambanya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.